Mari kita bersama senam pekerja sehat.
Kami mohon perhatian. Yang terhormat penjabat Gubernur Jawa Tengah, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Rektor Universitas Diponegoro, dalam hal ini diwakili Wakil Rektor Sumber Daya Universitas Diponegoro, seluruh jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Diponegoro, serta Bapak Ibu yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami mengaturkan selamat datang dalam acara Pencanangan Bulan K3 Nasional Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan doa oleh Bapak Nurholis Majid SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahmanu ya Rahim, biqauli alhamdulillah ala kulli hal. Kami agungkan asma kebesaran-Mu, karena Engkaulah zat yang mulia. Kami tadahkan tangan dan hadirkan hati kami ke hadirat-Mu, karena Engkaulah zat yang maha mengabulkan doa. Ya Allah, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi hari ini, selain rasa syukur atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir mengikuti pencanangan Bulan K3 Nasional Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, jadikanlah pertemuan ini sebagai momentum yang tepat bagi kami untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan norma keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan pekerjaan masing-masing, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Berilah keselamatan dan kekuatan kepada kami
dalam mengemban amanah dalam pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan, kebahagiaan dan keberkahan. Berikanlah kami umur yang bermanfaat untuk senantiasa berbuat kebaikan. Hindarkan kami semua dari segala fitnah dan mara bahaya. Anugerahkanlah kepada kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, serta keikhlasan dalam bekerja. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa orang-orang yang telah berjasa dalam membimbing dan membina kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, semoga Engkau berkenan mengabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati, Bapak Ahmad Aziz SE MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Nana Sujana, ASMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Diponegoro, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, Bapak Profesor Dr. Rernat Heri Susanto ST MMMT. Yang kami hormati jajaran Forkompinda Provinsi Jawa Tengah, Dirjen Pembinaan, Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Kementerian Ketenagakerjaan atau yang mewakili, Asisten Pemerintahan dan Kesra-Sekda Provinsi Jawa Tengah, Kepala OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Eks Karisdena Semarang, Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan, Wilayah Jawa Tengah dan DIY. Yang kami hormati Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kedeputian Jateng DIY, Dekan FKM, dan dosen di lingkungan Universitas Diponegoro, serta perguruan tinggi di Jawa Tengah, Ketua Apindo Jawa Tengah, Ketua Serikat Pekerja, Serikat Buruh, dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan, berkat dan hidayahnya kita masih diberi keselamatan, kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau Bulan K3 tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Bapak PJ Gubernur yang kami hormati, perkenankan kami menyampaikan laporan pelaksanaan pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 sebagai berikut. 1. Pencanangan Bulan K3 Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Universitas Diponegoro Semarang. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Rektor Undip atas support dan fasilitasinya. 2. Pencanangan Bulan K3 diikuti oleh sekitar 700 orang dari berbagai unsur, antara lain aparatur sipil negara termasuk pegawai pengawas ketenagakerjaan, penguji K3 dan ahli K3, pengurus Apindo, pengurus Serikat Pekerja Serikat Buruh, perusahaan jasa K3, sivitas akademika perguruan tinggi, dan perwakilan manajemen perusahaan. 3.
Tema bulan K3 nasional tahun ini adalah budayakan K3, sehat dan selamat dalam bekerja, terjaga keberlangsungan usaha. Dengan subtema di Jawa Tengah adalah Kampus Berbudaya K3 menuju Indonesia Emas 2045. 4. Berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan atau WLKP online sampai dengan bulan Januari 2024, jumlah perusahaan di Jawa Tengah sebanyak 100.324 perusahaan, terdiri dari perusahaan besar 2.311, perusahaan menengah 4.248, perusahaan kecil 4.392, dan perusahaan mikro 89.373 perusahaan. Sedangkan jumlah tenaga kerja sebanyak 1.823.870 orang, dengan rincian tenaga kerja laki-laki 786.326 orang, dan tenaga kerja perempuan 1.337.544 orang. 5. Pada tahun 2023, Pemprov Jawa Tengah dan perusahaan di Jawa Tengah memperoleh beberapa penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan, antara lain penghargaan Gubernur sebagai pembina K3 terbaik, dari Kementerian Ketenagakerjaan, penghargaan Sistem Manajemen K3 untuk 85 perusahaan dari Kementerian Ketenagakerjaan, penghargaan Zero Accident untuk 75 perusahaan dari Kementerian Ketenagakerjaan, penghargaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja untuk 56 perusahaan dari Kementerian Ketenagakerjaan, dan penghargaan pengawas ketenagakerjaan berprestasi tingkat nasional tahun 2023 atas nama Bapak Agus Sudirman Esos. Mohon untuk berdiri. Enam, terjadi kenaikan kecelakaan kerja di Jawa Tengah yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 terdapat 24.303 kecelakaan kerja. Tahun 2022 sebanyak 25.978, dan tahun 2023 sebanyak 33.336. Adapun kecelakaan kerja tersebut terjadi di lingkungan tempat kerja atau di perusahaan. Kasus kecelakaan kerja secara faktual sampai mengakibatkan multiple fatality yang patut diduga karena kelalaian pekerja maupun manajemen perusahaan serta berbagai penyebab lainnya. Sebagian perusahaan masih abai terhadap sistem manajemen K3 sehingga peralatan, mesin, dan lingkungan kerja tidak dikontrol atau diperiksa secara rutin. Bapak Gubernur yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, subtema peringatan bulan K3 tahun 2024 di Jawa Tengah adalah Kampus Berbudaya K3 menuju Indonesia Emas 2045. Yang dipilih ini sebagai suatu upaya mendeklarasikan bahwa berbudaya, selamat, dan sehat di tempat kerja diawali dari pemahaman sejak sebelum masuk di dunia kerja. Kegiatan ini menjadi momentum bagi perguruan tinggi untuk lebih mengenalkan, menyebarluaskan, dan menerapkan budaya K3 dan standar K3. Diharapkan penerapan K3 meningkat di masyarakat khususnya di lingkungan kerja sehingga secara preventif menghindarkan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit
akibat kerja yang pada akhirnya akan membawa manfaat bagi pekerja, perusahaan, dan meningkatkan produktivitas perusahaan serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. Selanjutnya kami mohon Bapak PJ Gubernur berkenan memberikan sambutan dan melakukan pencanangan bulan K3 tingkat Provinsi Jawa Tengah. K3 unggul, Indonesia maju, kampus berbudaya K3 menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor Universitas Diponegoro yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor Sumberdaya Universitas Diponegoro yang kami hormati Profesor Dr. Renat Heru Susanto STMMMT. Disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang bersama-sama kita hormati Bapak PJ Gubernur Jawa Tengah, Bapak Komjen Pol Dr. Andes Nana Sujana ASMM, Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, Ketua Senat Akademik Universitas Diponegoro, Wakil Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ahmad Aziz SEMSI, jajaran pimpinan Universitas Diponegoro, segenap tamu undangan. Kami tadi melihat beberapa perguruan tinggi baik dari teman-teman UNES, teman-teman UIN Wali Songo, teman-teman Udinus, teman-teman Unisula, USM, Unika, Untak, UKSW, Unimus, Unsud, UNS, Polines, dan Poltekkes. Mudah-mudahan nggak ada yang terlewatkan. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi ini kita diperkenankan mengikuti suatu acara yang tampak mungkin bisa jadi di keseharian kita sepelekan. Tetapi sesungguhnya dampaknya kalau kita perhatikan sungguh luar biasa. Tadi kita lihat angka-angka kecelakaan di Jawa Tengah berapa puluh ribu. Dan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Bisa jadi disebabkan salah satunya kita kurang concern. Kita kurang aware, kurang memperhatikan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Bapak PJ Gubernur yang saya hormati serta hadirin yang berbahagia. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja tentu merupakan upaya yang harus kita lakukan bersama agar lingkungan tempat di mana kita bekerja tercipta suasana aman, suasana dan juga tercipta lingkungan yang sehat. Karena dengan terciptanya lingkungan yang sehat dan aman, maka tentu apakah kecelakaan kerja, apakah kemudian penyakit yang disebabkan karena pelaksanaan kerja itu sendiri dapat kita hindari atau minimal dapat kita kurangi. Oleh karena itu, saya yakin teman-teman perguruan tinggi, termasuk Undip dan beberapa perguruan tinggi di Jawa Tengah, yakin betul bahwa kami merasa bagian dari pemerintah dan oleh karenanya kami berkomitmen juga untuk melaksanakan prinsip-prinsip K3
di lingkungan kampus di mana kami bekerja. Kami ambil contoh di Universitas Diponegoro sendiri, mulai tahun 2021 kami mempunyai unit khusus di dalam struktur organisasi di Universitas Diponegoro, ada namanya UPT K3L. Jadi unit yang memang sengaja kami bentuk untuk melaksanakan, memonitor, mengevaluasi pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di Universitas Diponegoro. Alhamdulillah, sejak unit itu terbentuk, suasana kerja kami semakin nyaman, suasana kerja kami semakin sehat, pengelolaan sampah semakin terkendali, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya yakin di seluruh organisasi, apakah itu di bawah pemerintahan, apakah itu di bawah perguruan tinggi, ataukah kemudian di perusahaan juga melakukan hal yang sama. Dan mari dengan momentum pencanangan bulan K3 di Jawa Tengah ini, kita semua unit-unit yang ada di Jawa Tengah bersama-sama dengan provinsi untuk menciptakan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kerja kita masing-masing. Pada akhirnya, saya ingin mengakhiri sambutan ini. Yang pertama dengan memohonkan maaf Bapak Rektor pada pagi ini tidak bisa hadir secara langsung karena kemarin mendapat tugas dari kementerian untuk satu agenda di Surabaya. Kemudian yang kedua, memohon maaf apabila di dalam pelaksanaan ini yang kami bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah, hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Bagaimanapun, saya ingin mengingatkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan tanggung jawab kita semua, tanggung jawab setiap orang. Oleh karenanya, jika kita melihat di dalam pelaksanaan pekerjaan kita ada hal-hal yang tidak memperhatikan K3, maka sudah saatnya kita berbicara. Demikian, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita simak bersama sambutan penjabat Gubernur Jawa Tengah dilanjutkan pencanangan bulan K3 Nasional Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 ditandai dengan penekanan tombol sirine. Yang terhormat Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Nana Sujana ASMM disilakan. Baik, sebelum saya menyampaikan sambutan, biar suasana cair, saya akan menyampaikan satu buah pantun untuk Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Pak tukang sedang memasang pintu. Cakep. Pintunya dicat berwarna emas. Cakep. K3 unggul, Indonesia maju. Bersama wujudkan Indonesia emas. Cakep. Terima kasih. Tadi kita melaksanakan senam keselamatan tadi ya, senam tenaga kerja Pak. Senam pekerja sehat Bapak. Oh, senam pekerja sehat ya. Saya rasa ini patut ditiru kan itu kan. Patut untuk kita ikuti di masing-masing institusi ini, bagus juga. Nanti mungkin Pak Kepala Dinas Tenaga Kerja nanti bisa juga itu di tiap-tiap dinas gitu ya. Kita tiru itu. Saya rasa bagus juga gitu kan. Cuma ya permasalahannya kita udah pakai baju rapi, keringetan lagi kan itu. Terus tadi, ini kebiasaan tadi ya, setiap acara-acara seperti ini biasanya ada orang maju, maka saya tadi berdiri tadi. Karena kebiasaan di kepolisian itu, biasanya kalau maju ke depan laporan, saya
otomatis tadi langsung berdiri tadi. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam selamat dan salam sehat. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Dirjen Pembinaan, Pengawasan Tenaga Kerja dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau yang mewakili. Yang saya hormati Pak Rektor Universitas Diponegoro beserta Sivitas Akademika Universitas Diponegoro yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 2 bidang sumber daya. Yang saya hormati Kakanwil BPJS Jawa Tengah dan Deputi BPJS. Yang saya hormati rekan-rekan birokrasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Yang saya hormati pimpinan Asosiasi Pengusaha, pimpinan perusahaan, dan pimpinan Serikat Pekerja atau Buruh di Jawa Tengah. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa, dan yang saya hormati tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah bahwa sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan serta kekuatan untuk bersama-sama hadir pada acara pencanangan Bulan K3 Nasional dalam bentuk pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Kemudian alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi, bisa bertatap muka ya, tanpa terasa ya memang. Sedikit mungkin saya memperkenalkan diri. Jadi saya rasa nama tadi udah jelas. Kemudian ya tadi tidak terasa sudah 3 bulan lebih saya menjabat sebagai PJ Gubernur di Jawa Tengah ini. Memang ya kelihatannya waktu panjang gitu, 3 bulan lebih. Tetapi terasa baru gitu ya. Karena memang kesibukannya luar biasa gitu. Kegiatan-kegiatannya cukup padat gitu, saya rasakan itu. Saya memang berasal dari kepolisian, dari kepolisian. Ya, sedikit mungkin saya gambarkan terkait dengan perjalanan karir. Jadi kami pun sebenarnya Semarang ini bukan hal yang asing lagi bagi kami. Saya mengikuti pendidikan juga di Semarang, di Akpol, dulu masih Akabri Kepolisian gitu, selama 4 tahun. Jadi bukan hal yang baru. Kemudian dinas pertama pun saya di Jawa Tengah. Tetapi penempatan baru 1 tahun, kami pindah ke Yogyakarta. Yogyakarta waktu itu masih di bawah Polda Jawa Tengah. Kemudian ya alhamdulillah juga kami sempat kembali lagi ke Jawa Tengah ketika sudah berpangkat AKBP, Kombes Komisaris Besar sebagai pejabat di Kapoltabes Surakarta. Ya. Kemudian pernah juga di direktur di Polda Jawa Tengah. Jadi bukan hal yang baru bagi kami sebenarnya Jawa Tengah ini. Dan setelah itu lama kami melanglang buana dari pulau ke pulau. Dan ya alhamdulillah kami pernah menjabat 2 kali sebagai Wakapolda. Kemudian juga pernah menjabat 4 kali sebagai Kapolda. Yaitu di NTB, DKI, Sulawesi Utara, itu di Manado dan di
Sulawesi Selatan. Dan menjelang akhir masa pensiun kami mendapat penghargaan lah. Keluar struktur, yaitu di Inspektorat di Irjen DPR RI selama 6 bulan, dan kami mendapat amanah selaku PJ Gubernur di Jawa Tengah. Saya rasa ini perjalanan karir kami. Ya alhamdulillah ya di masa sudah purnawirawan tadi, maka disebutkan purnawirawan itu artinya sudah purna bakti, sudah selesai, kami masih diberikan amanah untuk menjabat sebagai PJ Gubernur Jawa Tengah ini. Jadi bagi kami tentunya jabatan ini merupakan amanah dari Allah SWT dan juga suatu kepercayaan daripada pimpinan kami, sehingga ya tentunya jabatan ini akan kami pertanggungjawabkan dalam rangka untuk memberikan pengabdian ke masyarakat di Jawa Tengah ini. Itu sekilas gitu ya. Kami berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Kemudian tadi ya kami berdinas di Yogyakarta, ya kami alhamdulillah mendapatkan istri orang Yogyakarta gitu. Itu saya rasa sekilas ini ya untuk perkenalan lah istilahnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentunya dalam hal ini kami pun mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor Undip ya, atas kerjasama yang dilakukan dalam rangka pencanangan bulan K3 nasional ini, dan kami tentunya difasilitasi di tempat ini. Saya tahunya dulu Undip itu di bawah Pak, di bawah. Wah sebenarnya di suasana ya ini mungkin saya yang kedua ke Undip ini, suasananya memang nyaman, luas, nyaman gitu Pak ya, dan memang sangat bagus untuk pendidikan kan itu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang unggul ini tidak hanya mengusung penyusunan regulasi yang baik di bidang ketenagakerjaan, namun juga meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada seluruh pihak dalam menerapkan norma ketenagakerjaan. Salah satu kuncinya adalah pembangunan budaya K3 yang baik dan konsisten di tempat kerja. Ini tentunya memang menjadi suatu hal yang sangat penting. Dengan budaya K3 yang unggul, maka kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan penyakit terkait kerja ini akan dapat ditekan, yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kerja. Kalau tadi kita dengar yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Ketenagakerjaan, jadi cukup tinggi gitu ya angka kecelakaan kerja yang ada di Jawa Tengah ini. Dari tahun ke tahun adanya suatu peningkatan yang cukup signifikan. Ini tentunya harus kita lakukan langkah-langkah konkret ya untuk mengingatkan, tadi disampaikan, mengingatkan dan jangan sampai kemudian kasus-kasus yang terjadi ini berlanjut dan semakin meningkat. Tadi disampaikan 2021 sekitar 24.000, 2022 25.000, kemudian 2023 sampai 33.000 kasus kecelakaan kerja gitu. Kalau saya lihat terakhir itu kemarin di mana itu, di Tegal itu ya. Ada sebuah karaoke kebakar dan mengakibatkan 6 orang meninggal dunia. Itu setelah diselidiki dari kepolisian karena konsleting. Hal ini paling banyak kasus-kasus karena konsleting di masalah kebakaran gitu ya. Ini tentunya harus kita antisipasi. Memang betul tadi disampaikan sebelum awal bahwa perlu memang adanya suatu pengingatan ya, mengingat
bila perlu mungkin di setiap ruang kerja itu di ruang kerja perlu ada macam-macam papan pengumuman ataupun yang bisa juga ditempel yang mengingatkan khususnya masalah listrik. Kadang-kadang karyawan kita itu setelah bekerja lupa mematikan listrik gitu kan. Listrik nyala, kemudian itu yang kadang-kadang menyebabkan konsleting gitu. Itu salah satu contoh kan itu. Nah, tentunya ke depan kita harapkan dan kita ingatkan, apalagi di perusahaan-perusahaan gitu, yang selama ini dan insya Allah apalagi ke depan ini perusahaan-perusahaan akan kalau kami prediksi gitu, ya, kami pun mendapatkan masukan-masukan dari Kepala Dinas Investasi, ya insya Allah di tahun 2024 ini akan ada suatu peningkatan investasi ataupun ada beberapa investor baik lokal maupun PMA kan itu yang akan masuk ke wilayah kita. Ini tentunya akan sangat baik untuk iklim perekonomian di Jawa Tengah ini. Apalagi tadi saya sangat senang apa yang disampaikan oleh Pak Purek 2 bahwa di kampus ini juga rupanya ada pendidikan vokasi tadi Pak ya. Karena beberapa masukan kepada kami ya bahwa khususnya dari PMA yang menyampaikan bahwa keterampilan ataupun skill daripada karyawan di Jawa Tengah ini masih kurang. Nah ini mungkin nanti ke depan Pak Purek 2, ini mungkin nanti bisa kita kita kerjasamakan lagi bagaimana kita untuk mempersiapkan tenaga kerja kita baik itu di perusahaan ataupun di di tempat lain agar masyarakat kita, pemuda-pemuda kita yang akan bekerja ini siap ya, udah siap pakai gitu kan. Sehingga tidak kemudian menimbulkan permasalahan di perusahaan-perusahaan di mana yang bersangkutan akan bekerja. Para hadirin sekalian yang kami hormati, bahwa keberhasilan program K3 ini akan tentunya menekan daripada kerugian, meningkatkan kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia ataupun IPM, mencapai pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan daya saing nasional. Di tingkat internasional, Indonesia telah membuat suatu komitmen kuat untuk mewujudkan pekerjaan yang layak dan memastikan bahwa persoalan ketenagakerjaan dan tenaga kerja dimasukkan dalam Sustainable Development Goals. Bulan K3 Nasional tahun 2004 ini mengangkat tema budayakan K3, sehat dan selamat dalam bekerja, terjaga keberlangsungan usaha. Dengan subtema di Jawa Tengah yang dalam hal ini sudah diskusikan tentunya dengan beberapa pengusaha dan juga dari perguruan tinggi. Jadi untuk tema Jawa Tengah adalah Kampus Berbudaya K3 menuju Indonesia Emas 2045. Dua agenda penting dari tema ini adalah memastikan keberlangsungan usaha untuk semua orang dan akselerasi berbudaya K3 dimulai dari kampus atau perguruan tinggi menuju Indonesia Emas tahun 2045. Para hadirin yang saya hormati, Pemprov Jawa Tengah tentunya berkomitmen mendukung program-program dan agenda pemerintah pusat dalam mengkampanyekan budaya K3 di tempat kerja. Budaya dan perilaku ini tentunya harus diterapkan sehari-hari sejak mengenyam dunia pendidikan utamanya di kampus ataupun perguruan tinggi, maka budaya K3 ini harus dibangun dan diterapkan dalam semua tahapan pekerjaan, mulai dari perencanaan, pemasangan, pengoperasian,
pelayanan, kemudian penggunaan, pemeliharaan, serta pemeriksaan dan pengujian sumber-sumber produksi. Visi dari program K3 nasional 5 tahun ke depan adalah mewujudkan kemandirian masyarakat Indonesia dalam berbudaya K3 secara berkelanjutan. Ini tentu pekerjaan rumah yang sangat besar di era revolusi industri 4.0, di mana terjadi pertumbuhan investasi besar di Jawa Tengah yang ditandai dengan banyaknya kawasan-kawasan industri baru, misalnya KEK Kendal, kemudian KITB Batang, kemudian Batang Industrial Park, dan lainnya, serta pembangunan jalan tol. Untuk itu tentunya kami mengajak, mari kita bersama-sama berkomitmen dan konsisten melaksanakan standar keselamatan dan kesehatan kerja, ini sesuai peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan demikian akan mendorong terlaksananya perlindungan K3 yang efektif dan efisien, serta mendorong produktivitas kerja. Saya sampaikan terima kasih tentunya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berperan aktif mengembangkan, kemudian mempromosikan dan membudayakan K3 ini. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rektor Undip yang telah memfasilitasi dan bekerja sama, dan tentunya akan demikian halnya dengan perguruan-perguruan tinggi lainnya. Kita ke depan memang harus punya komitmen bahwa kita akan mampu untuk mensukseskan Indonesia Emas 2045, tentunya harus didahului dari saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, mohon berkenan memberikan 2 buah pertanyaan yang akan diajukan kepada 1 mahasiswa dan juga 1 pekerja. Iya. Coba untuk mahasiswa ya. Mana mahasiswa, coba diangkat tangan mahasiswa ini. Ada mahasiswa ini? Oh, di sebelah ya, oke. Enggak, ada 1 pertanyaan untuk mahasiswa dan 1 pertanyaan untuk pekerja ya. Nanti udah disiapkan ini. Saya 2 pertanyaan saja, nanti yang lain bisa disampaikan oleh para pejabat yang lain. Jadi 2 buah. Yang pertama untuk mahasiswa ya. Nanti akan kami berikan hadiah 1 sepeda. Pertanyaannya, salah satu penyebab kecelakaan kerja adalah faktor manusia. Coba sebutkan 4 ya, 4 faktor ya yang menyebabkan kecelakaan kerja. 4 faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja. Wes ya. Oke, ada sini. Nah, silakan. Banyak. Apa saja, Pak? Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Mungkin saya izin menjawab. Tentu saja karena ada banyak faktor yang bisa menyebabkan pekerja itu lalai seketika bekerja. Mungkin yang pertama adalah faktor stres kerja Bapak. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa mungkin di tempat kerja itu banyak tekanan yang diberikan kepada pekerja. Entah itu job atau
job atau penanggung jawab yang terlalu banyak yang diberikan ke pekerja tersebut sehingga mereka terlalu tertekan akhirnya stres. Akhirnya dia tidak bisa bekerja dengan fokus dan akhirnya lalai. Kemudian yang kedua adalah manajemen di perusahaannya yang buruk, di mana mungkin alokasi antara jam waktu bekerja dan juga jam ketika mereka beristirahat itu tidak seimbang, sehingga akhirnya mereka terlalu terforsir tenaganya sehingga terlalu kelelahan dan akhirnya lalai ketika bekerja seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dari faktor kecukupan gizi juga, Pak. Karena tidak bisa dipungkiri ketika kita bekerja kita perlu energi. Nah, ketika dari perusahaan itu tidak bisa memberikan asupan gizi yang baik, mungkin tidak ada waktu istirahat atau mungkin tidak ada jam makan siang yang cocok untuk bekerja dan juga dari pemilihan makanannya misalkan dari perusahaan itu tidak baik, itu juga akan berpengaruh pada fisik dari pekerjanya tersebut. Mungkin kurang lebih itu, Pak. Baru 2 ini ya? Kurang satu lagi, Pak. Oh baru 3, satu lagi. Iya, mungkin yang terakhir adalah dari segi mungkin dari dukungan keluarga bisa jadi, Pak. Karena tadi kan sudah dari stres, dari pekerjaannya, dari asupan gizi, juga dari dukungan keluarga. Barangkali banyak masalah dari keluarganya bisa terbawa ketika di pekerjaan. Nah, tidak bisa kita pungkiri juga, Pak, karena kadang kan juga ada yang pekerja yang mungkin melamun, juga tidak fokus karena terlalu banyak pikiran dari rumahnya yang secara tidak langsung, tidak sengaja mereka terbawa ketika bekerja. Kurang lebih seperti itu. Oke, ya. Tes. Gimana? Udah masuk belum? Emang ada yang bisa? Ada yang bisa nambahkan? Ya udahlah. Atau sudah? Gak apa-apa, menambah juga. Tes, ini gak bisa ya? Baik ya, aduh. Jadi apa yang disampaikan, siapa namanya tadi? Helmi. Apa yang disampaikan Helmi sudah betul gitu. Nggak sengaja, saya biar ada satu mahasiswa lagi gitu kan, yang maju ke depan. Barangkali bisa menambahkan, dan ini sangat penting ya, karena penyebab kecelakaan ini, ya tadi disampaikan sampai 33.000 kecelakaan. Ini tentunya harus kita antisipasi dan kita ke depan jangan sampai terjadi lagi. Oke, silakan. Siapa namanya? Galang ya. Oke, silakan Galang. Mungkin yang pertama pekerja itu kurang gizi jadi mudah capek seperti itu. Terus tadi sudah. Karena gajinya mungkin kurang, terus kurang gizi jadi mudah capek. Yang kedua kurang jam tidur karena mungkin lembur itu jadi mengantuk dan lalai dalam bekerja. Mungkin ada kelalaian karena ada masalah pribadi. Ini pribadi ada masalah dengan pacarnya kata ini. Satu lagi. Apa lagi kira-kira? Kelelahan udah. Sudah tadi. Oh, mungkin dari lingkungan kerja yang kurang kondusif, Pak. Jadi mereka tergesa-gesa dalam mengerjakan pekerjaan mereka. Oke. Sudah, Pak. Baru 3, satu 4, lagi. Pak. 4, oke. Oke, ya makanya saya tanya panitia dulu ini, hadiahnya apa kan gitu yang kedua nih. Baik, yang pertama siapa? Helmi ya, dapat sepeda. Yang kedua Galang ya, Galang dapat 1 buah TV. Nah. Jadi masalahnya Galang ini hanya nambahkan saja dia.
Baik, satu orang lagi untuk dari pekerja. Ya, dari pekerja. Ya, silakan. Mana? Ini dua-duanya perempuan apa laki-laki nih? Ya, perempuan. Siapa namanya Mbak? Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Esti Rofik Wahyuli dari PT Ungaran Sari Garmen Uni Congol. Apa panggilannya? Esti, Pak. Esti ya? Iya. Iya. Oke, Mbak Esti. Pertanyaannya, air ini kan sering terjadi kebakaran. Ya. Dalam kasus kebakaran itu ada istilah segitiga api. Coba apa saja segitiga api itu? Keamanan, oksigen, apar. Ulangi. Segitiga api itu apa saja? Ada istilah itu yang menyebabkan terjadinya kebakaran itu. Bahan bakar, panas, Ya. oksigen, Pak. Oh, oksigen. Ya. Oke, betul ya. Oke, 100 buat Mbak Esti. Belum, Pak. Oke. Ya. Dilanjutkan foto bersama. Para penerima door prize disilakan kembali ke tempat, dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine. Mohon berkenan mendampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Wakil Rektor Sumber Daya, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, serta perwakilan perguruan tinggi di Jawa Tengah. Penekanan tombol dihitung mulai dari 3, 2, 1. Kita ulangi bersama-sama. 3, 2, 1. Dengan demikian, pencanangan bulan ketiga nasional Provinsi Jawa Tengah telah diresmikan. Dilanjutkan penandatanganan komitmen K3 di Universitas Diponegoro disaksikan oleh penjabat Gubernur Jawa Tengah. Yang kami hormati Profesor Dr. Renat Heru Susanto, STMMMT, disilakan menandatangani naskah komitmen.
Penandatanganan selesai, para perwakilan perguruan tinggi disilakan kembali ke tempat. Acara dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan K3 oleh penjabat Gubernur Jawa Tengah. Penghargaan pertama yaitu penghargaan partisipasi aktif bulan K3 tahun 2024 kepada Wakil Rektor Sumber Daya Universitas Diponegoro. Penyerahan kedua, penghargaan Kampus Berbudaya K3 diberikan kepada Dr. Budiono SKM MK selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Dilanjutkan foto bersama. Dilanjutkan dengan penyerahan santunan. Kecelakaan kerja oleh penjabat Gubernur Jawa Tengah. Mohon dapat mendampingi Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DIY Bapak Isna Fodiar Jatmiko. Santunan pertama kepada tenaga kerja Ahmad Panji Saputria, klaim jaminan kecelakaan kerja penerima manfaat Mukhairiyah selaku istri. Total santunan Rp332.840.572. Santunan kedua, tenaga kerja Jumadi, klaim jaminan kecelakaan kerja, penerima manfaat Jamaliyah selaku istri, total santunan Rp234.211.090. Tenaga kerja selanjutnya, Suko Asmara, klaim jaminan kematian, penerima manfaat Saevi Wulandari selaku istri, total santunan Rp169.521.450. Santunan selanjutnya, tenaga kerja atas nama Sumaryanto, klaim jaminan kematian, penerima manfaat Lilik Handayadi selaku istri, total santunan Rp68.859. Diwakilkan putra yang bersangkutan. Dilanjutkan foto bersama. Pengambilan gambar dihitung 3, 2, 1. Baik, sekali lagi 3, 2, 1. Penyerahan santunan selesai. Selanjutnya disilakan kembali ke tempat. Hadirin, berikut akan kami persembahkan penampilan demo K3 oleh PT PLN Indonesia Power PLTU GU Tambak Lorok Semarang. Selamat menyaksikan.
posisi masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin kami dari PT PLN Indonesia Power Semarang PGU akan memperagakan simulasi tanggap darurat kebakaran dan P3K di area kerja. Team on position. Cek. Cek. Tes HT. Cek HT untuk sound system. Masuk di kopi. Tim in action. Pada suatu hari di PT X, terdapat 2 orang pekerja dari tim mekanik yang sedang melakukan pekerjaan hot work atau panas, berupa pengerindaan dan pengelasan di area kerja bengkel. Di saat yang bersamaan, terdapat 2 orang pekerja yang juga sedang melakukan aktivitas pekerjaan kritikal pada ketinggian perbaikan kelistrikan menggunakan scaffolding. Di saat pekerjaan pengerindaan berlangsung, percikan gerinda mengenai material-material yang mudah terbakar di area bengkel berupa ceceran minyak yang ada di lantai. Sehingga terjadilah kebakaran karena bertemunya 3 unsur api, yaitu bahan bakar, oksigen, dan panas. Tim mekanik berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api. Salah satu dari pekerja menginformasikan kepada koordinator tim tanggap darurat yang sedang bertugas. Koordinator tim tanggap darurat, tim mekanik panggil. Masuk tim mekanik. Menginformasikan terjadi kebakaran di bengkel mekanik. Dimohon bantuan penanganan keadaan darurat. Baik, informasi diterima. Koordinator tim damkar, koordinator tim pengamanan, ketua tim tanggap darurat panggil. Tim damkar, monitor. Keamanan masuk. Diinformasikan telah terjadi kebakaran di area bengkel pemeliharaan. Mohon bantuan tim damkar dan pengamanan untuk segera melakukan pengamanan. Damkar monitor. Siap, keamanan menuju lokasi. Api membesar hingga menjalar ke drum-drum yang berisi minyak dan merambat ke tiang-tiang. Sementara terdapat pekerja yang masih berada di area tersebut, yaitu pekerja yang berada di area ketinggian. Api merambat ke arah scaffolding sehingga para pekerja di atas scaffolding terkena oleh paparan asap. Para pekerja yang sedang terkena paparan asap berusaha untuk turun dengan tergesa-gesa dan panik sehingga salah satu dari mereka jatuh. Tim damkar yang telah tersertifikasi segera bergerak menuju lokasi untuk melakukan tindakan pemadaman. Tim damkar ini telah tersertifikasi Permen 186 tahun 99 untuk penanganan kebakaran. Dengan semangat pantang pulang sebelum padam, tim damkar terus melakukan pemadaman menggunakan apar powder. Teknik yang digunakan adalah teknik PAS, pull, aim, squeeze, dan sweep. Perlahan tapi pasti, dengan penuh ketenangan, tim damkar berusaha untuk memadamkan api. Di sisi lain dapat kita saksikan di sini pemirsa, bahwa api kembali menyala. Tim pemadam kebakaran bergerak kembali untuk memadamkan api. Kebakaran ini terjadi karena adanya auto ignition temperatur, yaitu temperatur di mana bahan bakar bisa menyala dengan sendirinya karena pengaruh temperatur panas tertentu yang ada di sekitarnya. Kita lihat dengan sigap, perlahan, penuh ketenangan menggunakan apar, tim berusaha untuk memadamkan api. Dinyatakan kembali pemirsa bahwa api padam. Kembali di sini dapat kita lihat pemirsa dari kejauhan bahwa terjadi kebakaran di area fasilitas tabung gas bertekanan yang ada di 2 titik. Titik pertama akan dipadamkan dengan menggunakan alat pemadam api tradisional berupa karung goni yang telah dibasahi oleh air. Dalam sekali tekukan, kita saksikan bersama di sini, api dapat dipadamkan. Koordinator tim tanggap darurat, tim damkar panggil. Masuk nih silakan. Menginformasikan untuk pemadaman kebakaran di area bengkel sudah dilakukan.
Saat ini api sudah dapat dipadamkan. Kami bersama tim melakukan penyisiran area untuk memastikan tidak ada kebakaran muncul kembali. Dan mohon izin untuk masuk area kerja untuk melakukan rescue. Silakan sambil diamati apakah ada api kembali. Mohon tetap berhati-hati. Sementara itu pemirsa, di sisi lain kita saksikan di sini tim damkar mencoba memasuki area bengkel untuk mencari kemungkinan adanya korban di dalam area bengkel. Dan ternyata didapati terdapat 2 orang dalam kondisi duduk dan terbaring di area tersebut. Sementara itu tim damkar segera mengisolasi area kebakaran bersama dengan tim pengamanan, memastikan kembali bahwa tidak ada api yang masih menyala di sana. Koordinator tim tangga darurat, tim damkar panggil. Mas Doni. Informasikan terdapat 2 korban di area kerja. Mohon bantuan TP3K untuk penanganan pertolongan pertama di area kebakaran. Siap, dikopi informasinya. Tim P3K segera meluncur ke lokasi. Koordinator tim P3K panggil. Masuk. Diinformasikan telah ditemukan 2 korban di area kebakaran di bengkel pemeliharaan. Mohon tim P3K segera melakukan penanganan. TP3K meluncur ke TKP. Tim P3K segera bergerak dengan cepat setelah mendapatkan komando menuju TKP. Kembali tim damkar dan pengamanan mengisolasi area, memastikan kembali bahwa tidak ada api yang muncul di area TKP. Kita saksikan bersama di sini dengan sigap dan cepat tim P3K segera bergerak untuk melakukan penanganan korban. Kita lihat di sini P3K sedang melaksanakan penanganan korban untuk korban yang terluka. Telah diketahui terdapat 2 korban luka, di mana 1 orang mengalami luka bakar pada lengan bagian kiri dan 1 orang mengalami fraktur atau patah tulang pada kaki kiri. Evakuasi 2 korban tadi dilakukan dengan hati-hati dengan prinsip penanganan pertama oleh tim P3K. Yang terhormat, penjabat Gubernur Jawa Tengah berkenan meninggalkan tempat acara untuk menghadiri agenda selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Luka bakar ditangani dengan menggunakan tindakan irigasi air pada area untuk menurunkan tekanan suhu pada luka bakar tersebut. Sedangkan untuk cedera kaki yang dicurigai fraktur dilakukan dengan penanganan awal dengan melakukan cek pulsasi arteri dorsalis pedis untuk memastikan tidak adanya gangguan sirkulasi. Setelah sirkulasi aman, tindakan dilanjutkan dengan tindakan pembidaian yang dilakukan di antara 2 sendi pada kaki-kaki yang cedera. Perlahan tapi dengan penuh kehati-hatian, tim P3K berusaha untuk menangani korban agar segera mendapatkan pertolongan pertama. Prinsip bidai ini dilakukan untuk menjaga fiksasi dan meminimalisir terjadinya gerakan pada kaki yang patah atau fraktur. Koordinator tim P3K segera menghubungi tim tanggap darurat yang bertugas untuk menghubungi ambulan agar dapat segera dibawa ke vaskes terdekat. Kemudian dengan penuh kehati-hatian, tim mengangkat dan memindahkan korban dengan metode rock roll dengan menggunakan tandu. Korban sudah ditangani, mohon dapat dikirimkan bantuan tim medis dan ambulans. Siap, dikopi. Pak Rudi monitor. Tim medis meluncur. Proses pengangkatan ini dengan penuh keseimbangan di keempat sisi untuk dilanjutkan dengan penanganan medis oleh dokter dan tim medis. Korban segera dievakuasi menuju vaskes terdekat. Sementara itu, tim pengamanan yang sedang mensterilkan area mendapati ada 1 orang pekerja proyek yang dari tadi mengambil gambar, video atau foto dan segera diamankan sesuai dengan kaidah sistem manajemen pengamanan bahwa area Opfitnas tidak diperbolehkan mengambil foto atau video di area Opfitnas.
Korban segera dilarikan ke vaskes terdekat dengan menggunakan ambulan yang merupakan salah satu fasilitas perusahaan untuk penanganan P3K. Komandan Tim Damkar segera memastikan bahwa ada kelengkapan alat maupun kelengkapan dari SDM-nya untuk memastikan tidak adanya personil yang luka maupun alat-alat yang kurang dalam proses pemadaman yang telah berlangsung. Sementara itu korban segera dilarikan menuju ke vaskes terdekat, didampingi oleh para medis yang sudah siap di dalam mobil ambulan. Kembali Komandan Tim Damkar melaporkan kepada Ketua Tim Tanggap Darurat bahwa pemadaman telah dilaksanakan dengan baik dan korban telah terevakuasi menuju vaskes terdekat. Baik hadirin yang kami hormati, telah kita saksikan bersama demo penanganan keadaan darurat kebakaran dan P3K di area kerja. Lesson learn yang dapat kita ambil, yang pertama yaitu memastikan setiap pekerjaan panas harus menjauhkan dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Yang kedua, menyediakan apar di dekat pekerjaan panas. Yang ketiga, setiap pekerjaan ketinggian harus dilakukan oleh personil yang berkompeten dan telah tersertifikasi tenaga kerja bangunan tinggi. Yang keempat, untuk turun menggunakan tangga pada scaffolding harus dengan penuh kehati-hatian dan memperhatikan harness yang digunakan dengan benar dengan mengaitkan hook lanyard pada struktur. Yang kelima, perlunya petugas pemadam kebakaran tersertifikasi. Yang keenam, perlunya petugas P3K untuk mencukupi kompetensinya sesuai dengan Permen nomor 15 tahun 2008 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Demikian rangkaian simulasi penanganan keadaan darurat kebakaran dan P3K dari PT PLN Indonesia Power Semarang PGU. Selamat bulan K3 Nasional 2024. Awali dengan semangat, akhiri dengan selamat. Safety bisa, bisa, bisa. Ingatkan dirimu yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Semuanya. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu mengenang asmara, dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku Ingatkan dirimu yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkan